Hai teman-teman, saya Paulina Nirmesita Pusparani akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah psikologi. Yang pertama, psikologi manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Secara ilmu psikologi, pada dasarnya akan ditemukan dua macam penentu dinamika emosi yang menentukan kepribadian manusia, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau biologis ditekankan oleh tokoh Gregorius Mendel, Piaget, dan Bertil Ostenburg. Faktor eksternal atau sosiologi ditekankan oleh tokoh John B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner. Faktor internal atau faktor biologis sebagai penentu perilaku manusia, sedangkan faktor eksternal atau faktor sosiologi perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, dua teori tersebut mempunyai bukti ilmiahnya. Yang pertama, faktor biologis. Misal, karena pengaruh genetis, perilaku anak selalu mirip dengan orang tuanya atau generasi sebelumnya. Fakta ini mendukung teori kepribadian bahwa perilaku manusia termasuk kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh faktor internal atau faktor biologis. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi sosial, fakta menyebutkan bahwa ketakutan, kebahagiaan, emosi yang dialami manusia selalu didapatkan dari pengalamannya, belajar dari aksi reaksi sosial yang dialami sehari-hari. Contoh, orang dapat tersenyum, menangis, dan marah. Fakta ini mendukung kebenaran ilmiah dari teori psikologi sosial bahwa perilaku manusia adalah reaksi atas aksi sosialnya. Nomor 2. Apa artinya manusia bertanggung jawab? Dan jelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Dalam konteks psikologi pendidikan, definisi bertanggung jawab adalah kehendak bebas mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran serta menanggung konsekuensi perbuatan yang individu tersebut lakukan. Hal ini dijelaskan oleh tokoh Suharto dan Anna pada tahun 2005. Dengan kata lain, siapapun yang bertanggung jawab berarti pribadi tersebut dengan maksimal, secara bebas, merencanakan aksi untuk mendapatkan hasil terbaik, melaksanakan aksi yang akan mendatangkan konsekuensi tersebut, serta mengevaluasi hasil aksi tersebut demi perkembangan jati diri selanjutnya. Contohnya, seorang siswa yang merencanakan beberapa cara belajar untuk dirinya. Kemudian siswa tersebut akan melaksanakan cara-cara belajar yang telah ia kumpulkan secara bergantian, sehingga ia mengevaluasi hasil belajarnya terhadap cara belajarnya yang paling maksimal untuk perkembangan diri selanjutnya. Indikator bertanggung jawab tersebut ada 3. Yang pertama, merencanakan, yang kedua, melaksanakan, dan yang ketiga, mengevaluasi. Merencanakan adalah tahap di mana individu menyiapkan atau merencanakan aksi-aksi secara bebas untuk hasil terbaik versi dirinya. Melaksanakan adalah tahap di mana individu melaksanakan apa yang telah ia rencanakan yang akan mendapatkan konsekuensi. Tahap terakhir adalah mengevaluasi, tahap di mana individu mengevaluasi hasil akhir untuk melihat apakah suatu tanggung jawab itu sudah dilakukan atau belum. Yang ketiga,
Jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Otak adalah penentu kepribadian kita. Tidak jarang kita temui pribadi dengan kerusakan otak akan membuat individu tersebut menjadi sangat sensitif atau sama sekali tidak sensitif. Oleh karena itu, kuat lemahnya daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima otak ketika bekerja, sehat tidaknya otak kita menjadi penentu bagaimana kita mengolah emosi untuk bereaksi dalam hidup. Yang pertama adalah atensi. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengalihan dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal yang diberikan perhatian. Pengertian ini menurut tokoh W. James 1980. Seseorang bisa memberikan dua macam atensi. Yang pertama yaitu focus attention, yang berarti kita hanya memilih satu macam subjek untuk diberikan perhatian, sedangkan yang lain dialihkan. Contohnya, saat kita ada pembelajaran dengan dosen di luar ruangan, kita akan memilih dosen tersebut sebagai subjek yang kita perhatikan dan subjek yang lain kita alihkan. Yang kedua, divided attention, yang berarti kita membagi perhatian kita pada beberapa subjek sekaligus. Pada contoh di awal, saat kita melakukan pembelajaran dengan dosen di luar ruangan, ada beberapa subjek lainnya seperti kendaraan, teman-teman. Kita akan memperhatikan dosen tersebut dan kendaraan dan teman-teman sebagai satu perhatian kita. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa lain. Percipio adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengkoordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliar neutron dalam otak untuk mengenali dan memahami satu objek pengetahuan. Hal ini disampaikan oleh Walter G. Freeman pada 1991. Contoh dari persepsi yaitu saat ada seorang gadis yang melewati tempat kumuh dalam suatu perkotaan, ia melihat ada seorang pria berpakaian lusuh dan kumuh serta dekil membawa cangkul. Si gadis itu akan menyimpulkan bahwa pria tersebut mempunyai kepribadian yang buruk. Mengapa bisa terjadi pemikiran seperti itu pada si gadis? Karena ia mendapat atau melihat pengalaman seperti itu di tempat atau kejadian yang lainnya. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Ada 3 macam proses utama dalam memori. Yang pertama, encoding, yang kedua storage, yang ketiga retrieval. Baik sistem atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mengumpulkan perilaku yang membentuk kepribadian. Apabila persepsi bekerja, ia membutuhkan memori dan atensi. Memori juga membutuhkan penyerapan informasi yang berasal dari atensi dan persepsi. Persepsi juga membutuhkan informasi awal dari atensi untuk kemudian disimpan dalam memori. Nomor 4. Berikan salah satu teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Teori operant conditioning atau Skinner 1938 atau teori Skinner
adalah pengkoordinasian yang melibatkan respons sukarela dari orang atau subjek yang dikondisikan, berbeda dengan classical conditioning, yang hasilnya adalah perilaku refleks atau tanpa sadar. Respon dari pengkondisian operan adalah pilihan dari si subjek itu sendiri. Dalam operant conditioning, respon yang menguat atau melemah dilihat dari seberapa sering respon itu dilakukan. Misalnya nih, kalian berkendara pakai helm atau pakai sabuk pengaman karena tahu akan peraturan. Kalau peraturan dilanggar, kamu akan dapat hukuman. Hukuman ini salah satu bentuk dari operant conditioning. Misalnya kamu pakai helm cuman kalau ada polisi. Nah, itu berarti respon dari operan kamu kurang kuat. Tetapi kalau kamu misalnya pakai helm sampai mandi atau tidur, itu respon kamu terlalu kuat. Ini juga alasannya kenapa disebut operan, karena meskipun dikondisikan, proses pengkondisian hanya akan berhasil kalau si subjek tersebut ikut beroperasi dalam pengkondisiannya. Skinner 1938 menulis bahwa pengkondisian operan adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward and punishment pada perilaku. Melalui pengkondisian operan, seorang individu membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Sekian dan terima kasih.